Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ahi Faldi, punten wifi Fal. Teu kabuka. Masjid gak ada wifi gitu? Ada ya. Coba punten. Slide-nya biar bisa dibuka. Hah? Terus? Oke. Mic-nya Termasuk? Mana tebi-tebi teh? Mana? Ya, di. Iya. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, dengan izin Allah berikan kita kemampuan untuk bisa belajar, dan ini nikmat luar biasa di tempat yang berkah. Mudah-mudahan jadi wasilah ya hidup kita makin berkah, keluarga kita makin sakinah, anak kita makin soleh-solehah ya, amin ya. Dan kita saat ini sedang berdoa ya, berdoa fi'li kalau kata Said Nursi ya. Ada ulama namanya Badi'uz Zaman Said Nursi ya. Doa itu ada doa qauli. Doa qauli itu doa nyarios ya, bacakan lafadznya gitu ya. Ada doa fi'li, ada doa fi'li mah teu nyarios tapi kalakuanna nyungkeun tah gitu lah ya. Siga abdi ka bapa misalkan. Nah, itu kan ya gitu. Atau abdi ka Pak Ajam. Yuk non ya Pak Ajam kita wih gitunya itulah ya. Nah, kayak itu. Jadi tenyarios tapi perilakunya meminta gitu. Nah, Bapak Ibu di sini mungkin nggak ngomong ya, tapi di sini sedang meminta apa? Meminta tolong kepada Allah supaya anaknya disolehkan gitulah ya. Itu orang modanya Allah mampu mensolehkan anak kita lewat kita ataupun tanpa kita ya. Malah sakapeung mah lamun teu diurus ku kolotna sigana teh soleh gitu kan ya. Kan ku sabab kolotna loba kahayang jadi budak teh hese soleh ya. Kayak alam di hutan itu makin tidak tersentuh oleh manusia, makin sehat alam teh ya. Karena alam punya caranya bagaimana menyuburkan tanah, bagaimana menyuburkan hutan teh. Hutan makin gak disentuh sama manusia itu makin sehat ya, makin bermanfaat. Ngan geus datang jelema tanya sagala dituar, sagala dibeuleum, sagala diala, karek we watiman mulai rusak. Ini mah saya Bapak Ibu sekalian ya. Makanya hati-hati kalau ilmu kita teh mengantarkan kita justru melebihi ketawakalan kepada Allah. Bagi berilmu teh kalakah beki pede nya kudu nama ulah percaya diri tapi percaya Allah gitu kan ya. Ya betul enggak? Percaya diri percaya Allah ngan teh enakeun singkatanana nya PA gitu lah, teh enakeun lah ya. Nah, PA teh lamun di barudak mah pondok akal cenanya. Tapi kalau pede percaya diri sebetulnya lebih berbahaya daripada percaya Allah. Ulah percaya diri bisa siga korun lah nya. Ya, Qarun kan mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim fama utituhu min ilmin indi ya. Nah, ada aku mah bisa kieu teh ku sabab ilmu aku atuh ya. Bisnis berkembang nya udah di ilmuwan training kali itu ka dia punya coaching, punya mentor sehingga aku teh bisa begini. Ya, nah ibu bapak ya barudak bisa paling terkieu nya atuh saheula atuh kolotna atuh abah cenah kitu nya. Tah eta teh hiji dua jeung Qarun siga kitu teh nya. Bapak Ibu ya, makanya jangan sampai kita teh casingna umat Nabi Muhammad tapi softwarenya software Qarun intinya ya. Kenapa? Karena ngaku umat Nabi Muhammad tapi terlalu percaya diri ya. Jangan percaya diri, percaya Allah lah ya. Nah, ilmu kita teh jangan sampai ya membuat kita mengurangi ketawakalan kepada Allah. Maka saya ngingetin diri saya ya, termasuk Bapak Ibu sekalian ya, kita lagi berdoa kepada Allah, doanya doa fi'li dengan belajar ya, supaya Allah solehkan anak-anak kita ya, Masya Allah.
tidak lupa sholawat serta salam kepada manusia terbaik, guru terbaik, inspirator utama, ya pola dalam menghasilkan kebahagiaan, kemuliaan, yaitu Habibana Nabiyana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ya saya tidak akan lama-lama, cuman sampai asar doang lah ya. Oh enggak tuh ya, insya Allah sampai syuruk lah insya Allah. Sampai syuruk ya, insya Allah saya akan sharing terkait dengan bagaimana mendidik akal anak, kenapa dan bagaimana. Ya itu penting Bapak Ibu, karena ya sering sekali di kita teh kalau bicara akal teh seolah-olah tidak akan berpengaruh pada agama, ternyata keliru ya. Makanya kenapa banyak anak-anak kadangkala tumbuh makin dewasa tapi makin jauh dari agama, sebab beragama tara make akal. Ya pokoknya mah dogma we, cek kolot kitu pokoknya montong hayang nyaho doraka neraka begitu ya. Lamun ngalawan durhaka masuk neraka, geus sakitu. Ya bahkan kalau anak bertanya, "Pak, nah aku kudu salat?" Tiba heula. Ya tirini maneh teu uyut maneh salat teh wajib, pokoknya montong loba nanya, salat weh tah. Eta teh dogma kayak begitu teh. Ya mungkin nggak apa-apa, tapi Islam nggak ngajarin kayak begitu sebetulnya mah. Islam ngajarin selalu harus pakai akal. Jadi kalau ada perkataan Ali bin Abi Thalib atau Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Sayyidina Ali kemudian mengatakan laukana dinu biroi, kalaulah cenah agama teh make akal, tentu cenah nu diusap teh aspalal khuf teh atau atasnya. Kan ada dalam bab fikih ada mengusap sepatu, ya bab mengusap sepatu, ya nu sapar berapa hari yang kemudian yang mukim berapa hari, syaratnya apa. Kan pami urang wudu ya mashul khuf dah. Mashul khuf teh adalah apa namanya itu menyentuh mengusap bagian atas kan ya wudu teh. Kalau pakai sepatu yang menutup mata kaki itu disebutnya mashul khuf. Ya kalau agama pakai akal kata Ali bin Abi Thalib teh atau cenah apa namanya teh nu diusap teh handapna dan nu kotor cenah gitu, tapi agama nggak pakai akal. Nah seolah-olah perkataan ini teh dijustifikasi atau menjadi validasi bahwa akal itu harus dijauhkan dari agama. Ya padahal maksudnya bukan itu. Justru maksudnya adalah akal itu harus menguatkan agama. Ya iwatu iman. Nah nanti kita akan lihat gimana peran akal dalam mendidik dalam beragama. Ya insyaallah. Penting Bapak Ibu sekalian, apalagi di tengah kehidupan yang makin saya nyebutnya tua-tua keladi ya dunia teh, makin tua makin jadi gitunya, beki bertingkah beki berulah ya dunia teh lah ya, makin menunjukkan sifat aslinya. Dan dari dulu juga dunia makin tidak ada yang berubah, hanya manusia aja kadang-kala lupa arah ya, kurang berserah, disangkana dunia nu berubah. Padahal mah insyaallah tinggal witan Nabi Adam duwi ka ieu dunia kiamat, prinsip dunia mah gak ada yang berubah. Gitu-gitu kan ya Bapak Ibu sekalian, cuman pernak-perniknya yang beda teh ya. Dulu mungkin teknologi nggak berkembang sekarang seperti sekarang ya. Nah sekarang mungkin bisa lebih berkembang, tapi prinsip dunia sama aja. Makanya kenapa Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Kimyatus Sa'adah ya tentang kimia kebahagiaan menyebutkan kalau pingin bahagia harus 4 ma'rifat, harus kenal 4 ya, pingin bahagia teh. Jadi tema-tema happiness Pak, tema-tema kebahagiaan itu bukan tema-tema hari ini yang usum mental illness gitu ya, usum tentang tema-tema kesehatan mental sekarang teh kan ya. Malah di tahun 2024 ada sebuah riset, satu di antara penyakit yang paling ditakuti oleh masyarakat dunia cek UNICEF nya itu di tahun 2025 nanti nyata kesehatan mental nomor pertama teh. Covid, kanker itu dihararandap gitu ya. Apa namanya jantung dan lain sebagainya, penyakit jantung itu diharap-harap. Nah, pertama apa yang paling ditakuti? Kesehatan mental, cenah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya karena apa? Susah bahagia. Dan tema-tema happiness, tema-tema kebahagiaan ini bukan tema-tema hari ini. Para ulama kita sudah ngebahas, Pak. Imam Al-Ghazali sudah nulis buku namanya Kimyatus Sa'adah, kimia kebahagiaan. Itu berarti abad ke-6 Hijriah. Ya sudah nulis tema itu gitu. Sekarang kita 14 Hijriah ya 1448 ya Hijriah kita teh Muharram. Bapak Ibu itu berarti 6 abad atau 6 abad 14 kurang genep seberapa Bu? 8 ya, 8 abad yang lalu, wah gitu ya. 800 tahun yang lalu
itu teh sudah ada tema-tema kebahagiaan ngan meureun urang nawe nya simkuring mah kurang diajar. Jadi lamun aya psikologi barat berbicara kebahagiaan teh aheng gitu, wah geuningannya gitu ya, oh kieu healing teh gitu kan ya, healing larungsing tungtung nama ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Sebab pakai psikologi barat. Tapi kalau kita bicara psikologi Islam, Imam Al-Ghazali sudah nulis, dan diantara Kimyatus Sa'adah, kimia kebahagiaan, ya kata beliau, kenali 4 ma'rifat. Konsepnya luar biasa ya, lebih bagus daripada Martin Seligman ya, yang kemudian melahirkan positif psikologi di 2002, atau lebih bagus daripada Robert Emmons yang disebutkan sebagai bapak gratitude. Bapak Ibu sekalian, di dunia psikologi lebih hebat Imam Al-Ghazali. 4 ma'rifat katanya ya. Apa? Yang pertama adalah ma'rifatullah. Yang pertama ma'rifat kepada Allah, yang kedua ma'rifatun nafs ya, mengenal diri, yang ketiga ma'rifatul akhirah, dan yang keempat adalah ma'rifatud dunia gitu ya. Ya, 1 ma'rifatullah, 2 ma'rifatun nafs, mengenal diri. Oh iya geuningan urang teh jelema, jelema teh kieu nya, tah gitu tah iwatiman, supaya kita tahu diri Pak. Sebab lamun urang apal teu bisa ngojay moal ngagejebur kana balong anu jero gitu ya. Karena kita tahu diri ya, siga bapak-bapak lah apal diri, oh saya teh lalaki resepna ka nu geulis, tah kan hati-hati gitu kan ya. Tapi lamun tidak tahu diri seueur ti jalikeunna ieu teh. Betul tuh Pak? Bapak resep ka nu geulis teh. Nah siga nu teu jujur kieu teh. Ya atau kan nya kan lu kasep ya, naudzubillah ya. Resep kan lu geulis, banyak resep kan lu seksi, tahu. Dan itu fitrah manusia, makanya dicari yang halal karena tahu diri. Ya, cari yang halal karena tahu diri. Bapak Ibu sekalian, ibu harus tahu diri. Oh, perempuan mah resepna nu ieu, tahu diri. Sehingga karena tahu kelemahan diri, cari yang halal, hindari yang haram. Ya. Tapi kalau nggak tahu diri, picilakaeun Bapak. Ya, subhanallah ya iman. Nah makanya Islam mengenal Imam Al-Ghazali suruh mengenal diri ya. Nah kalau sudah tahu diri, tahu anak ya, tahu anak begitu ya, tahu anak. Nah kalau sudah tahu anak, lebih mudah kita untuk bisa mendidik mereka begitu Bapak Ibu sekalian ya. Kan ngurus kucing beda jeung ngurus hayam Pak. Kenapa beda? Karena beda karakternya. Sama kalau kita mendidik anak ya, kalau paham tentang manusia, pasti kita akan menyesuaikan dengan pertumbuhan mereka. Yang ketiga ma'rifatul akhirah, dan yang keempat ma'rifatul dunia, mengenal dunia. Dunia kudu dikenal, prinsip-prinsipnya, supaya perubahan dunia gak membuat kita resah. Dunia berubah, kita resah. Kenapa? Karena kita hilang arah, kurang berserah, dan kita nggak tahu tentang prinsip dunia ya. Makanya presidennya ganti-ganti. Saya ngalaman di zaman Pak Soeharto ya begitu ya. Pak Soeharto, bapak-bapak ada yang dari Pak Soekarno ya, intinya segalanya di presiden pertama ya. Nah bapak-bapak ada mungkin ya, kalau saya enggak ya, saya masih muda bapak ibu ya. Dari Pak Soeharto 7 presiden orang tanya, saya takut salah ya Pak ya, betul 7 presiden bisa anu teu kahitung gitu ya. Nah itu bapak ibu sebagai presiden sekarang, perubahan presiden, dunia mah berubah Pak Bu, menurut saya gitu. Apalagi kalau kita baca sejarah, kalau kejadian dikit ya gitu ya, nggak akan berubah gitu. Maka Bapak Ibu sekalian ya, itulah pentingnya. Maka menurut saya nggak usah khawatir dengan dunia, walaupun deg-degan ya beliau Pak ya. Bagaimana predator seksual di mana-mana, nantinya bagaimana anak teh sekarang mah lebih mudah mengakses keburukan daripada zaman dulu gitu kan ya. Tapi setiap zaman punya tantangannya masing-masing. Setiap zaman punya tantangannya masing-masing. Maka fokus kita nggak usah celah zaman. Ya, fokus kita nggak usah celah zaman. Makanya Nabi bilang la tasubud dahro. Jangan celah zaman, jangan celah zaman kata Nabi. Karena zaman milik Allah. Ya, tetapi fokus kita gimana kita punya imunnya, gimana kita punya ilmunya. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum, kata Allah dalam surat Al-Maidah. Wahai orang yang beriman, perhatikan diri kalian, jaga diri kalian. Orang-orang yang sesat itu tidak akan memadaratkan kalian selama kalian pegang teguh petunjuk. Ya, maka kekhawatiran Bapak Ibu, lemahnya diri kita kepada hidayah harus lebih besar daripada kekhawatiran orang-orang di luar kita.
Kesel Pak Bu ya, biasa karena Pertamax jadi Pertalite itu downgrade gitu Pak Bu ya. Naiknya 4.000 tarik ya. Ya tapi bagi kita Bapak Ibu sekalian, ya terutama bagi saya. Bagi kita Bapak Ibu sekalian ya, yang paling utama adalah kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Masalah hidup kita kalau kita maksakan nu teu bisa dikendalikan ke orang, akhirnya kita cari kambing hitam. Keur mah hese deh embe hideung teh Bapak Ibu sekalian ya. Itu hese embe hideung teh, ya mah diteangan ku urang teh gitu, cari kambing hitam. Apa yang jadi masalah? Akhirnya kita banyak memproduksi penyakit-penyakit hati, bahkan penyakit-penyakit mental. Termasuk generasi kita Bapak Ibu sekalian, termasuk anak-anak kita. Maka yang paling memungkinkan kita lakukan adalah kasih imunnya, kasih bekalnya, ya supaya apa? Anak-anak kita, walaupun zamannya di akhir zaman, Bapak Ibu sekalian, tapi ya kita, mohon maaf, anak-anak kita bisa tangguh ya, insya Allah. Salah satunya didik akal mereka, harus dilatih Pak, didik akal mereka. Saya iri Pak dengan orang-orang Barat, iri tanda kutipnya gitu ya. Mereka luar biasa perhatian banget dengan akal, dan seolah-olah Islam itu nggak berakal. Padahal Islam mampu menguasai 2/3 dunia dengan peradabannya sampai abad 17 karena akalnya Pak. Karena akalnya Pak. Ya. Itu mampu ikhwati iman. Bukan karena justru meninggalkan akal. Karena justru akalnya tumbuh, akalnya terawat, akalnya berkembang. Dan agama punya perhatian besar dengan urusan itu. Oke. Baik ikhwati iman ya. Makanya dalam Al-Qur'an itu kalimat aqala itu disebutkan lebih daripada 45 kali dalam Al-Qur'an. Kelihatan enggak Bapak Ibu? Katawis? Kelihatan? Tentunya. Fungsinya disebutkan ya, memahami, mengambil hikmah, menjaga dari maksiat. Bahkan menjaga dari maksiat itu bagian daripada kekuatan akal Bapak Ibu sekalian. Dan maksiat mah teu berakal tuh Pak. Akalnya rendah, geus apal picilakaeun dikeureuh di. Ya, HIV teh di mana? Penyakit HIV teh di mana? Da anu merenah mah Pak, hubungan seks nu merenahnya, nu halal maksudnya gitu ya. Hubungan seks yang halal Bapak Ibu sekalian, gak ada ceritanya HIV. Tapi kalau misalkan ada satu keluarga kemudian terkena HIV, itu pasti salah satunya ada yang terkena Bapak Ibu sekalian virusnya, apakah baik dari alat kesehatan ataukah mungkin dari, mohon maaf, perbuatan maksiat. Ya. Bapak Ibu sekalian. Yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Makanya kekuatan akal itu Pak membantu orang untuk taat. Kekuatan akal membantu orang untuk taat. Makanya Al-Quran punya perhatian besar dengan urusan akal. Inilah pentingnya kita mendidik akal buat anak-anak kita. Bahkan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika membahas surat Al-Muluk Pak, ayat 10-11, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabis sa'ir. Ya, kalaulah dulu kami di dunia teh loba ngadengikeun jeung loba berakal gitu. Kalaulah kami dulu di dunia teh berdengar dan berpikir, mendengar dan menggunakan akal kami, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka ini. Maka kata beliau, ya, salah satu min sifati ahli nar, ya, di antara sifat-sifat ahli neraka adalah mengabaikan akalnya. Luar biasa ya. Iwatiman, menjaga dari perbuatan maksiat, bisa mengambil hikmah, bisa memahami ayat-ayat Allah, gunain akalnya. Ya, jadi kalau Indonesia hari ini kemampuan literasinya rendah dari hasil PISA-nya di dunia, Iwatiman, ini PR besar buat kita kaum muslimin. Yang ayat pertama turun dari 6.236 ayat itu bab Iqra, Bapak Ibu sekalian. Iqra itu kita nggak bisa baca Pak tanpa akal. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya tanya Bapak Ibu, ketika Rasulullah disuruh Iqra sama malaikat Jibril, apakah pada waktu itu sudah ada teks? Enggak kan? Sampai Rasul bilang, "Mana biqoriin?" Aku nggak bisa baca, atau apa yang aku baca? Rasul kan disuruh Iqra kan gitu kan? Mana biqoriin kata Nabi.
Ya, apa yang diikro tadi teh lu luar biasa ieu mah. Apa yang dibaca? Apakah misalkan tiba-tiba siga Ejen Ali gitu Bapak Ibu, tiba-tiba misalkan langsung aya tet katingali ada layar gitu kan ya. Bapak Ibu tahu Ejen Ali atau Boboiboy gitulahnya ya jual aya misalkan apa namanya layar besar, jual aya tulisan teks gitu, nggak ada. Apa yang suruh ikro tadi teh luar biasa. Ya, ini kemampuan literasi Pak, disuruh baca. Bukan baca yang tertulis, tapi baca yang terhampar. Bapak Ibu sekalian, itulah alam, itulah masyarakat. Dibiasain baca Pak, Masya Allah. Ya, kenapa? Karena itulah aktivitas akal. Aktivitas akal Pak, baca teh. Cuman baca teh bukan baca teks. Ya, termasuk baca alam, baca kondisi, iwatiman. Ya, itulah proses ikro. Maka Bapak Ibu sekalian, kata Buya Hamka, kesempurnaan ibadah seseorang tergantung pada kesempurnaan akalnya. Are husuk ngangge naon Pak? Ngangge hate. Tapi ari hate ngahijina jeung naon? Jeung akal ieu hati mah. Maka kebersihan hati, kehusuan salat itu selalu berkaitan dengan akal, Pak. Dengan akal Bapak Ibu sekalian. Ya, akalnya lemah nggak bisa mikir khusyuk Pak. Makanya dalam ayat disebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak berakal. Mereka punya hati tapi tidak memahami. Nah, memahami pakai hati karena hati beraktivitas itu pasti melibatkan akal. Hati sehat pasti akalnya sehat Bapak Ibu sekalian. Ya, ai suudon husnudon ngangge naon? Ngangge pendengaran atau ngangge akal? Akal. Prasangka buruk, prasangka baik pakai apa tuh? Pakai akal. Ibu bapak pernah nggak mikir gimana ya supaya kita tidak berprasangka buruk? Gimana caranya? Ya, gimana caranya menghilangkan prasangka buruk? Hadirkan prasangka baik. Gitu Pak. Bapak Ibu kantos gaduh pikiran negatif. Nah, lu pikiran negatif tuh gitu. Bagaimana cara menghilangkan pikiran negatif? Ulah mikir. Pernah nggak dengar nasihat ulah di pikiran wae? Leungit atau lebih beki kepikiran? Beki kepikiran. Nah, sebab nasihatnya tidak tepat, tidak sesuai dengan karakter akal. Sudah ngeslah pohokeun, baik antepkeun, hese dipohokeun teh. Ya, susah dilupain, Pak. Ya, bukan hanya mantan aja yang susah, Pak. Ya susah dilupain, nyeri hati ku si ibu itu geus bae pohokeun ulah didengekeun, geus kadenge rek kumaha dipohokeun. Ya duh nyeri hati ku si bapak itu orang tadi geus ulah diabuskeun kana hate, geus aya di dieu maka jeung ulah diabuskeun kumaha gitu kumaha bapak. Coba gimana coba ya, menghilangkan pikiran negatif, tumbuhkan pikiran positif. Menghilangkan prasangka buruk, tumbuhkan prasangka baik, gitu Pak. Ya, maka bukan dilupakan Bapak Ibu sekalian. Ya, dimaknai dengan kebaikan. Ya, nggak bisa dilupain, tapi dimaknai dengan kebaikan. Nu asalnya nyeri hate, asal dihinakeun, asal direndahkeun, maknai dengan kebaikan. Maka makna keburukan akan hilang. Nah gitu, gampang tuh bah, hese. Tapi jauh tidak lebih masuk akal kalau suruh dilupain. Kan susah, geus ulah diabuskeun kana hate lah, piroge ngomong gitu, geus aya dina hate. Ya. Maka sama Pak, dan itu aktivitas akal semuanya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu an, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sampai bilang begini, salat rakaatani khafifatani fi tafakkurin khairun min qiyamil lailatin. 2 rakaat sederhana, tapi Anda penuh dengan kehusuan, penuh dengan tafakkur, penuh dengan tadabbur, penuh dengan menghadirkan makna-makna salat. Kata Abdullah bin Abbas, itu lebih baik daripada salat sepanjang malam. Fi tafakkurin, pakai akal Pak. Ya, masalah sholat khusyuk atau enggak
itu aktivitas akal yang menguatkan hati. Betul, tempat lemah di hati, tapi hati ini bisa sehat, aktivitas akal, Pak. Ya, makanya Allah karuniakan akal. Insya Allah ya. Allahu Akbar. Ya. Oh, kemerdekaan jiwa ya Bapak Ibu sekalian, akal mati dalam penindasan, penggumangan dan paksaan doktrinal. Tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin ya. Itu surat Al-Baqarah Bapak Ibu. Tidak ada paksaan memasuki agama Islam. Tapi kalau sudah dalam agama Islam, wayahna. Ya. Ya. Tapi tidak dipaksa, Pak. Tidak dijauhkan gitu ya, enggak. Termasuk Bapak Ibu sekalian bagaimana akal itu tumbuh matang melalui interaksi langsung dengan afak. Afak itu alam semesta. Jadi Pak, Bu, dalam Al-Quran kalau bicara akal itu selalu kaitannya dengan bagaimana berinteraksi dengan alam semesta. Berinteraksi dengan alam. Bapak Ibu. Inilah pendidikan dalam Islam. Jadi dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian, dalam Quran kalau pendidikan bicara akal atau bicara iman selalu kaitannya ya terhubung, tidak satu-satunya tapi terhubung dengan alam semesta. Makanya kalau bicara iman Bapak Ibu, bicara iman dalam Quran itu selalu bicara alam semesta, bicara laut, bicara angin, bicara awan, bicara gunung, bicara air, bicara tanah, ya bicara ikan. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena itulah yang membuat kita punya kemampuan literasi Bapak Ibu sekalian, terbiasa berinteraksi dengan alam. Di kita teh mohon maaf pendidikannya terlalu banyak di kelas Pak Bu lah. Ya, bahkan sakapeng mah akreditasi alus teh kusabab kelasna alus nih. Ya, bukan kurikulumnya bagus ihwati iman. Ya, bahkan habis biaya pendidikan operasional rata-rata besarnya di mana? Bangunan Bapak Ibu. Ya, bangunan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya tambah 2, selain bangunan MBG namanya. Ya, mahal. Bapak Ibu sekalian, ihwati iman rahimani Allah wa yakum, selalu kaitannya dengan alam. Maka kalau bicara alam bukan bicara tentang bagaimana terkoneksi dengan seluruh dunia, bukan. Apalagi dengan teknologi, bukan. Tapi bicara kemampuan akal, bicara interaksi dengan alam semesta. Makanya kalau surat-surat Makkiyah yang berbicara iman itu sebagian besarnya tentang alam semesta. Wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi adalah ayat-ayat Allah bagi orang yang yakin, dan pada diri kamu apakah kamu tidak memperhatikannya? Ya. Hari ini kita menyebutnya Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah bicara bumi atau bicara alam semesta dengan bicara diri? Kenapa? Sebab diri adalah alam semesta kecil yang disebut sebagai mikrokosmos. Di luar diri kita alam semesta besar namanya makrokosmos. Karena rumitnya alam semesta di luar diri kita sama dengan rumitnya alam semesta dalam diri kita. Rumit Pak. Ya, kalau kata Dr. Hussein Badri Pak, beliau pemilik rumah sakit holistik di Purwakarta, ada satu tulisannya namanya Tubuhmu Adalah Dokter. Dia bilang di buku itu Pak, kalaulah ada dokter yang spesialis dalam semua bidang mempelajari manusia, itu hanya sampai 0,10% saja, tidak akan habis. Jika ada seorang dokter menghabiskan untuk jadi spesialis memahami diri manusia atau memahami tubuh manusia, kata beliau itu tidak lebih daripada 1% saja. Masya Allah Pak, saking rumitnya tubuh manusia. Ya, berapa jumlah tulang, berapa jumlah sel, ya, berapa jumlah sel saraf otak manusia ketika lahir. Wah, rumit Pak. Subhanallah, rapih teteh watiman untuk sika Jakarta Bandung macet wae gitu tah. Ya, rapi gitu. Bayangkan Pak, ada 100 triliun sel dalam tubuh kita bagi orang dewasa.
200 miliar bagi bayi ihwati iman sel dalam tubuhnya. Pernah dietang Bapak Ibu? Henteu. Nah, abdi ecek ya ihwati iman. Saya juga katanya. Tapi bayangkan itu semua bekerja tanpa Bapak Ibu berdoa untuk sel. Saha di dia anu pernah ngadoakeun selna. Ya Allah, sehatkan sel-sel dalam tubuh saya ya Allah. Emeh ala lakur Gusti, aya teu nu ngadoa kitu. Teu ihwati iman. Tapi diatur ku Allah. Ya, manusia hari ini Pak 8,1 miliar di dunia. Riweuh ihwati iman. Betul. Allah, Bapak Ibu sekalian, dalam tubuh manusia ada 100 triliun aman. Maka Allah yang menciptakan satu sel sama dengan menciptakan satu dunia. Bagi Allah menciptakan satu biji sama dengan menciptakan satu galaksi Bapak Ibu. Gak ada bedanya bagi Allah. Tidak berkurang kemampuan Allah. Ya, maka ihwati iman rahimani Allah wa yakum, Allah sebutkan alam semesta lalu diri. Kenapa? Karena itu adalah objek cara baca kita, melatih akal kita. Objek baca untuk melatih akal. Luar biasa. Makanya pendidikan yang bagus lain ulin ke luar negeri Pak. Makanya kalau ada sekolah main ke luar negeri studi tour cantang tuh gagah Pak. Ya kalau ada mah tidak naon Pak. Atuh abah luas abdi ke Jepang wios. Ya sasi ayeuna ke Jepang, enjing ke Filipina, ya bulan hareupna di waktu iman misalkan ke Singapura, mangga. Tapi jangan merasa itu lebih gagah tibatan ulin misalkan ke Curug, waktu imannya ke Pangalengan, ke Cianjur Selatan, misalkan antara ke kampung mana, enggak lebih keren enggak? Jeung urang teh ulah merasa, aduh batur mah ulin ke luar negeri studi tour urang mau meuli ka kampung deui atawa nepi ka di dieu. Enggak, Pak. Karena semua adalah ayat-ayat Allah dan memungkinkan untuk marifat kepada Allah. Ya ihwati iman. Kalau mampu, mangga silakan. Tapi belum tentu keren, Pak. Ya, kenapa? Karena substansinya bukan tempatnya, tapi ilmunya. Ya, di urang teh pendidikan teh seueur gimik. Ya bahasa saya mah mecin ting balah giung gitu tah. Sakapeung itu esensial teh diajarkeun di naon itu keur kabutuhanna hirup. Pendidikan itu harus otentik Pak, bukan banyak gimmick. Ihwati iman. Ya itu mana topping, mana menu utama coba. Kabeh menu utama nepi ka kupat tahu dijikeun jeung bubur ihwati iman. Itu ada bubur teh sae, itu kupat tahu teh raos, itu sahu koneng teh sae, hijikeun kabeh. Jadi budak teh teu puguh itu dahar naon urang teh gitu. Eta kurikulum tadi. Aduh, punten Pak, saya lagi menyalurkan kondisi hati ya gitu ya. Cing sabar. Ya Pak. Ya banyak gimmick waktu itu kadang-kala nggak ada relevansinya dengan kehidupan. Maka Islam Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, apa yang dilakukan Nabi ya itu adalah relevan dengan kehidupan hari ini, kehidupan manusia. Ya, kita tidak dibebani dengan kehidupan yang sebelumnya atau dibebani kehidupan yang akan datang. Kita dibebani waktu iman kehidupan hari ini. Maka nggak usah khawatir ketinggalan momen, nggak usah khawatir Pak. Momen terbaik adalah apa yang kita dapatkan hari ini. Allah Pak, kalau mendatangkan satu ujian itu pasti mendatangkan solusinya, betul? Ya waktu iman. Termasuk solusinya itu berserah. Nggak tahu apa-apa, itu berserah, itu solusi gitu. Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Allah datangkan satu kondisi pada kehidupan manusia, Allah akan kemudian mengambil hikmahnya untuk manusia tersebut. Yang mungkin kita nggak ngalamin lagi Bapak Ibu sekalian. Ya di waktu yang akan datang. Walau alam bisawab. Baik, sekarang kita masuk ke metodenya ya. Gimana nih metode mendidik akal? Kumaha tuh bah yang mendidik metode akal teh barangkali teh kumaha ya? Satu, ihwati iman. Ini melalui kisah. Makanya Bapak Ibu jangan berhenti berkisah. Ini penting Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala saja berkisah. Sulusul Quran Bapak Ibu sekalian adalah al-qasas. Sepertiga Al-Quran berkisah. Bahkan fungsi kisah ini adalah menguatkan iman. Ya Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkanlah kepada olehmu Muhammad kepada mereka supaya mereka berpikir. Kisah fungsinya berpikir, Masya Allah. Kisah Pak. Makanya ya guru sejarah luar biasa sebetulnya namanya Bapak Ibu. Berkisah itu luar biasa, Masya Allah. Baik kisah dalam Al-Quran, kisah kehidupan manusia, kemudian kisah sejarah Pak. Ya, termasuk Prabu Siliwangi tah, kisahnya kumaha teh urang kudu apal teh.
Sunan Kalijaga teh kumaha, Sunan Sunan Gunung Jati teh kumaha. Tadi kisah, Pak. Ya, kita kadangkala nggak percaya diri ihwatu iman, jadi muslim Indonesia, muslim Nusantara. Oh, kalau jadi muslim yang baik teh seolah-olah tidak bisa jadi negarawan yang baik. Oh, kalau mau jadi negarawan yang baik jangan bawa agama, seolah-olah kayak begitu. Padahal kalau kita baca sejarah Nusantara, Bapak Ibu sekalian, kerajaan-kerajaan, kekuasaan-kekuasaan, Islam punya kontribusi besar. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, Masya Allah. Kalau bicara sejarah, tapi kita jadi muslim kadang-kadang jadi insecure, Pak. Ya, aduh, lamun soleh teh, lamun jadi muslim taat teh, saya nggak bisa jadi negarawan ya gitu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Oh, kalau mau bernegara jangan bawa agama gitu. Oh, kalau mau bernegara, mau beragama nggak usah ngurusin negara. Akhirnya apa? Diurus iwatu iman ku salapan cacing misalkan gitu lah ya. Salapan naga dan lain sebagainya. Nah, iwatu iman kenapa? Karena salah satunya adalah kita buta sejarah. Bagaimana Nabi Adam, bagaimana Nabi Idris, oh Masya Allah. Allahu Akbar, iwatu iman. Makanya kata para ulama salaf, kisah-kisah adalah salah satu barisan tentara Allah yang dengannya Allah menetapkan hati para walinya. Kisah bisa jadi memotivasi, kisah bisa jadi inspirasi, kita bisa memprediksi gara-gara kisah, bahkan kita bisa memberikan solusi gara-gara kisah. Keren Pak. Ya, luar biasa. Sampai kemarin viral ya, bagaimana cara menghadapi pacakliknya Nabi Yusuf. Ya, sampai teori Nabi Yusuf ternyata sudah dipraktikkan oleh negara-negara modern Pak, tentang ketahanan pangan. Ya, luar biasa, itu dikisah Pak. Ketahanan pangan versi Nabi Yusuf. Wah, luar biasa. Allahu Akbar ya. Yang kedua, nah ini yang paling penting Pak. Dari kisah itu apa? Al-hiwar. Dialog, diskusi, Bapak Ibu sekalian. Diskusi. Pendidikan dialogis bukan pendidikan dogmatis. Dialog, Pak. Semenjak kapan, Mbah? Ya, semenjak anak bisa diajak ngobrol, gitulah ya. Disesuaikan dengan akalnya, kadar kemampuannya. Dialog. Jangan dulu banyak diarahkan, Pak. Tapi banyak ditanya. Tektokan gitu ya, bukan tiktokan ibu-ibu ya, tektokan ya, tektok bukan tiktok ibu ya, tektok ya, tiktokan biasa tuh naon detoke halal Bu ya, ya tektokan Pak, ngobrol itu tektok ya, tektok itu ya, ngobrol gitu, bab sholatnya ngobrol itu jual sholat ya Allah sholat, nah ya, tektokan Pak, ya. Bahkan saya termasuk yang 7 tahun di bawah, saya tidak termasuk yang berpendapat tidak ada perintah sholat. Saya yang berpendapat Bapak Ibu 7 tahun pertama di bawah atau 7 tahun ke bawah tidak ada perintah sholat. Sholat nak, ya itu ya, nggak ada. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Rasul jumlahnya 7 tahun. Muru auladakum bisolati wa huwa sab'usana 7 tahun. Oh, bah, berarti gitu mah nggak dididik sholat atau dididik cinta sholat semenjak dalam kandungan, Bapak Ibu sekalian. Tapi diperintah sholat 7 tahun. Ya, bahkan nanti ada perintah nawarin, mau sholat nak? Bapak Ibu pernah nawarin sholat 5 waktu ke begitu ke anak TK, mau sholat nak? Atau sholat? Ayo sholat nak? Pernah nawarin? Mau sholat nggak? Kadang-kadang orang tuh pernah nawarkan sholat 5 waktu mana? Sieun kieu budak teh alim tah eta teh gitu ya. Orang teh lamun nyebut alim budak teh geus oh ya Allah ya Rabbi. Ya kumaha lamun budak gedean teu sholat ruas. Gitu teh. Enggak, iwat iman itu proses, tenang, pelan. Makanya sholat mah 4 tahun Pak, betul tidak? Diperintahkan 7, dijebrol seberapa tahun? Wadribuhum. Pukul mereka berapa tahun? 10 tahun. 7, 8, 8, 10, 4 tahun Pak. Setahun teh 365 hari. 365 ya sehari teh 5 waktu. 5 kali 365 kali 4 sakitu. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Sebab yang kita inginkan bukan anak bisa sholat, bukan.
Yang kita inginkan anak bisa menegakkan sholat tanpa disuruh, bukan bisa tapi cinta gitu ya. Indikator lah mau ditanyakan di pendidikan masuk kayak indikatornya naon atuh bah, indikator nama lamun ngong adan atau waktu sholat budak geus teu dititah hidung serangan insyaallah gitu ya. Seperti apa atuh bah, kumaha atuh carana, bagaimana tipsnya, apa tahapannya, saksikan episode berikutnya ya. Tah cara tuh Pak Bu ya, insyaallah sanes waktu siap pami peryogi lagi insyaallah Pak Jamnya nusuk ngemutan Pak Jamnya insyaallah. Tapi Pak, ini proses dialog. Didialogkan. Kenapa ada dialog? Supaya tumbuh kesadarannya, supaya tumbuh akalnya. Ewat iman. Sebab yang kita inginkan bukan hanya tuntas, tapi cinta. Dan cinta diawali oleh tumbuhnya kesadaran. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, awwalu manazilil ubudiyah, tangga pertama, pos pertama perjalanan menjadi seorang hamba adalah al-yaqdzah, kesadaran, awareness. Oh peryoginya, kudunya, gede nikmat, ternyata nah gitu, ada kesadaran. Tapi kan bah, bisa karena biasa karena dipaksa. Betul, bisa karena biasa karena dipaksa, akhirnya sholatnya tak berasa ya. Terus sekurang teh astagfirullahaladzim, Mama can garing ngomong teh bil nita salat beres deui salat teh. Dicarekan budak teh. Kamu teh geus kelas 2 SMP salat teh lulusuhan gitu. Cek budakna teh, "Mah, aku teh kan dari TK aku mama teh ditita salat teh ti SD. Mun kelas 2 SMP lila wae salat teh atuh. Geus mahir mah aku teh geus lihai salat teh." Geus canggih. Ayeuna mah salatnya bisa di WA-keun mah di gambaran salat ya. Gak gitu Bapak Ibu sekalian. Oh berarti kalau anak-anak oke ya. Aya teh nu kieu Pak, ieu teh budak teh hese salatnya nepi ka sok ditinggalikeun kurang salat. Didagoan kurang teh. Aya nu kitu Bapak Ibu, batur 5 batur aya nu kitu teh. Aya Pak. Disangkana urang teh kudu jadi polisi salat wae. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, justru kalau begitu makin tumpul kesadarannya. Kalau anak sholatnya cepat-cepat, tak itu TPR kan kita. Oke, berarti can sadar, can cinta ya. PR buat kita Pak. Bukan anak disuruh fisiknya harus cicing, kudu lila, enggak. Bapak Ibu sekalian. Nah, prosesnya apa? Dialog. Didialogkan Pak. Sebagaimana kita belajar Nabi Ibrahim kemarin, didialogkan. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara, kata Nabi Ibrahim. Kan gitu kemarin kita belajarnya. Bagaimana pendapatmu? Ya Abah titah masjid kamu cek Allah kumaha tah gitu lah ya. Fangdur madza tara, dimintai pendapat. Padahal itu kewajiban Nabi Ibrahim, bukan pilihan. Tapi kenapa harus didiskusikan? Kenapa? Cara berkomunikasi, belajar cara menyimpulkan, belajar cara berpikir, belajar cara menafsirkan, belajar cara berargumen. Critical thinkingnya muncul, Bapak Ibu sekalian. Kreativitasnya muncul. Ya, kenapa? Kreatif dan critical thinkingnya muncul. Biasa dialog. Bukankah Nabi Muhammad SAW ya kemudian mengajarkan seperti itu? Ya Rasulullah, bolehkah saya berzina? Coba Rasul karek keluar di masjid, nu nanya, boleh berzina? Lamun nanya nak Hasan Faruqi, sia teu neuleuh aing di masjid. Ya, menyelesaikan zinah ka urang gitu. Tapi lihatlah Nabi Bapak Ibu sekalian, tahu ini Nabi ditanya zina. Nabi henteu kieu, haram deuleu. Nah, henteu kitu. Apa yang Nabi lakukan? Didialogkan, Pak. Jadi butuh kesabaran. Da urang mah hayang gancang mere nyaho, hayang gancang bisa, hayang gancang inget, hayang gancang eling, hayang gancang soleh urang mah gitu. Akhirnya apa? Proses dialog itu terlalu lama lah. Padahal justru Bapak Ibu sekalian, itulah menumbuhkan akal anak-anak kita. Insya Allah ya. Kamu punya saudara perempuan, untuk mulai kita. Kamu punya ibu, gimana kalau dijinahi? Mulai berpikir Pak. Luar biasa Pak.
Makanya Rasulullah itu tidak memaksakan sesuatu yang bukan kewajibannya, Bapak Ibu, ya, atau tidak mendesak. Bahkan Rasulullah itu kadang-kala takhirun nasiha likasrotil masalah, kata para ulama. Terkadang Nabi itu mengakhirkan nasihat untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Luar biasa, Pak. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Lewat dialog. Jadi ada, Bapak Ibu, namanya itu buku ditulis oleh Paulo Freire, seorang filosof dari Brazil, nulis tentang pendidikan kaum tertindas. Dan beliau menarasikan tentang dialog, pentingnya anak diajar dialog. Sayyidina Nabi Muhammad SAW lebih dulu mempraktekannya. Ayo Pak, kita sebagai umat Nabi. Bapak Ibu saya mau tanya, kalau anak melakukan kesalahan, Pak, kalau anak melakukan kesalahan, termasuk anak mertua kita, Pak, ya, istri Anda maksud saya, ya, kalau anak melakukan kesalahan, kita pingin ngajak diskusi atau pingin cepat menasehati? Baik, kadang kita pingin cepat menasehati, tidak mau nanya, gitu. Walau alam bisawab. Terus Bapak Ibu nukatilu terlahir. Nah ini ternyata cara membangun akal itu adalah ya membutuhkan experiential learning, praktek langsung. Ini yang saya sebut jangan banyak di kelas. Saya tidak mengatakan anti akademik. Akademik itu bisa diajarkan di luar kelas, Pak. Tapi merasakan langsung. Ya, inilah yang banyak dilakukan oleh Nabi. Jadi itulah yang membuat para sahabat excellent di bidangnya masing-masing. Bukan akademik atau tidak akademik, bukan. Tapi ini tentang bagaimana banyak beraktivitas. Justru ketika banyak beraktivitas, akal teh muncul, Pak. Ya. Psikomotorik kasar, psikomotorik halus, Pak, itu membuat akal tumbuh. Makanya anak melumpatan selama 10 tahun pertama. Yuk anak ustad lompatan, rek anak kiai oke sarua lompatan. Bapak Ibu, makanya kalau ada anak lari-larian di masjid, nah memang budak gitu. Lamun bapak jeung ibu lompatan, tak ada masalah. Ya, tinggal waktunya sholat, ulah nggak ganggunya anak-anak gitu, dikendalikan dulu. Atau kitanya tahu diri, ya budak saya cicing. Oh berarti apa yang harus kita lakukan supaya tidak mengganggu gitu, Pak? Kenapa? Anak suka bergerak 10 tahun pertama. Kata para ahli, menyambungkan sel saraf dalam otaknya. Makin banyak bergerak, makin tersambung, fungsi akalnya makin bagus. Diurang lah pemahaman. Ya, cicing, tah kitu soleh bager cicing. Jadi nu soleh teh anu cicing. Ya, kelas genep batur ulin manehna cicing. Ya, SMP batur malu futsal, main bola, ya, camping, dia mah cicing. Ya wati mah. SMA batur mah riweun dengan kuliah dengan gawe wirausaha dia nama cicing. Ya Allah, kamu teh geus waktuna kuliah cicing wae. Tinggali teman kamu mah tuh dengan gawe dengan kuliah keluar kalau kasih cicing wae di imah. Karena saur bapak. Ya. Nu soleh mah cicing. Ya, mantap punten Mbak ya. Apalagi anak bergerak itu bagian daripada akalnya. Mantap biasanya anak kalau sudah bergerak termasuk berbohong, Pak. Kalau anak berbohong, iwatiman ada tuh anak SD Pak tapi berbohong. Eta teh thinking Pak akal. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat anak berbohong ada sisi positifnya. Oh, budak keur ngalatih akal ya gitu iwatiman. Serius Pak, cuman tinggal diarahkan. Itu tuh critical thinking Pak. Ya, dia berpikir berstrategi bagaimana dapat sesuatu tapi tidak diketahui kan gitu. Ya, tapi can lihai Pak. Sehingga koruptor nu kapanggih gini anda. Teteh apes hungkul ya, kurang lihai ya, iwatiman. Ya, karena pakai akal iwatiman. Oh, itu kumahanya sangkan teu kapanggih. Teu urang teh ketahuan. Gitu. Aya anak TK Bu, anak TK ya enggak teh bari kieu enggak cek urang teh enggak kata kali tapi itulah anak proses thinking. Oh kalau nyumputin kayak begini nggak kelihatan nggak diketahui thinking teh ya. Makanya kalau menyikip anak berbohong ulah terlalu responnya nggak terlalu gede. Mareman lilin mah teu kudu cai saember atuh iwatiman anak kecil berbohong. Nah pelan-pelan ya.
ditanya dulu kenapa bla 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 bla, responnya ulah ya Allah ya Robi, ya kumaha jadi koruptor budaknya gede unulan teu sakituna henteu ya, terlalu banyak berita teh lah ya. Enggak segitunya, cuman dia lagi melatih akal dan dia belum tahu. Dan anak berbohong Bapak Ibu sekalian, kadangkala ini usia SD-nya ya, kadangkala dia tidak punya mens rea. Apa mens rea? Niat jahat. Tidak punya niat jahat Pak sakapeung mah. Saya rek ngawadul kasih bapak supaya dia sakit hati. Kayak lamun geus sakit hati gering, lamun geus gering kemenang warisan. Teu kaditu budak mah teu kadinya. Tapi dia karena belum tahu bagaimana mengendalikan keinginan sakapeung mah. Jadi ngawadul ka kolot gitu, Bu. Ya, tapi belum terlatih, makanya dilatih akalnya. Bapak Ibu sekalian. Nah, anak banyak beraktivitas itu menghebatkan akal, Pak. Beraktivitas. Iwatiman. Tapi bukan aktivitas jempol aja, jempol gitu bukan. Itu mah main tuh ya. Aktivitas. Iwatiman bergerak. Ya. Itu tuh ternyata luar biasa. Akalnya terlatih, Pak. Pak, Bu. Ya, main lang-layangan teh gampang, Pak. Angin ke mana ya? Ia mengkombinasikan lengan katuhu jeung lengan kenca serta kaki tetet. Eta teh butuh koneksi yang bagus, betul tidak? Ya, makanya salah satu kurikulum anak-anak lamun teu ngabahayakeun ya main layangan. Psikomotorik halus iwatiman. Ya, psikomotorik kasar, betul nggak? Kalau tidak membahayakan. Intinya banyak bergerak malahnya. Intinya banyak bergerak. Itu membangun. Jadi jangan dianggap kalau anak bergerak teh sia-sia. Yang penting apa? Satu, tidak membahayakan dirinya. Dua, tidak membahayakan orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tidak melanggar agama. Gitu Pak ya. Tidak memudaratkan orang lain gitu ya. Bisi diten batur tataekan iwatiman karena korsina. Nggak apa-apa, nak sok bergerak. Kursi batur teh lain kursi urang. Ya, tak kurang Bapak Ibu dikendalikan gitu ya. Mobil batur ditaekan, nggak apa-apa nak, bagus nah, itu sehat buat akal kamu. Mobil batur paling mobil urang nanti ya, gitu ya. Nah itu mah jangan memudaratkan orang lain. Tapi prinsipnya anak banyak bergerak. Ya, walau alam bisawab. Bapak Ibu, Nabi melakukan hal itu. Ada anak-anak anu menguliti kambing, nggak bisa, banyak salah, luar biasa. Cek Nabi teh geus lah budak mah motong loba pimiluan capek 2 kali. Berapa banyak orang tua kayak begitu? Iwatiman. Akhirnya apa kata Nabi? Bukan begitu. Nabi menyingsingkan lengannya, kiejang. Dicontohan ku Nabi. Ya, beraktivitas iwatiman. Masya Allah. Nah, nu tangtangan teh kadang-kala bukan aktivitas anak. Tangtangan teh challenge-nya adalah challenge-nya apa? Indung bapana kedul marengan. Tak gitu iwatiman. Challenge teh lu Korea marengan tah eta iwatiman sakapeung mah. Ya maka Bapak Ibu sekalian, metode Nabi yang ketiga untuk bagus akalnya adalah aktivitas. Atau surupina mah ya sakapeung sakitu ya iwatiman. Tujuan akhir pendidikan akal sebagai penutup mentauhidkan Allah. Ya Bapak Ibu sekalian, kenapa disebut ilmu kalam? Tauhid kenapa sebagiannya disebut ilmu kalam? Iwatiman, karena berkalam-kalam, diskusi iwatiman. Karena salah satu yang membuat kita punya ketahanan ketauhidan adalah pakai akal. Ya, walau alam bisawab. Matur nuhun. 3 hal berkisah. Nah, ini kedua teh namanya teh. Dialog, yang ketiga aktivitas. Ya, subhanallah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita dijadikan jalan kesolehan buat anak-anak kita. Nedahapunten samudaya kekurangan. Bapak Ibu mohon maaf. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.